bisa dipanggil Ratna. Kemudian boleh perkenalkan diri kalian masing-masing. Jadi Nama saya Dalam Sayang Sebenarnya. Nama saya Nur Silawati. Nama saya Oktaviantan. Nama saya Zaruljana. Nama saya Ivanita. Nama saya Asti Putri Bingung. sebelumnya di sini kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu belum apa itu sesi konseling kelompok? Belum. Jadi sesi konseling kelompok yaitu kita membahas masalah yang terjadi pada kalian secara berkelompok. Nah, dalam sesi konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang perlu diketahui seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, asas kesukarelaan yaitu kalian kesini atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari yang lain. Lalu keterbukaan, kalian harus menceritakan masalah kalian secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu asas kerahasiaan, di mana asas ini masalah kalian hanya kita saja yang tahu dan tidak akan ada orang yang tahu. Sebelumnya boleh tahu apa masalah kalian masing-masing dari kamu? Kalau masalah saya ini kurang dalam berkomunikasi dengan orang lain dan susah untuk berbicara di depan umum. Oke, jadi susah public speaking di depan umum ya. Kemudian Ayu, Saya sendiri sih masalahnya itu overthinking di saat malam hari ketika tidak ada tugas sama sekali. lalu Iza, Masalah saya lalu Nilam dulu coba. Kalau saya itu masalahnya satu sih, Introvert. Ya. Jadi si Sila susah ini ya berbicara juga termasuk di depan umum. ya. Lalu si apa? Kalau saya tuh sama kayak si, tapi kalau saya tuh apa ya, kan kalau kurang berkomunikasi kan harus banyak membaca buku. Nah, masalahnya itu males membaca buku itu. Kayak males ya. Lalu Nilam? Aku tuh kalau di kelas kayak kan belajar ilmu falak kan itu gitu. Kadang tuh kayak gitu tuh pas waktu dosen ngomong itu, kamu coba maju gitu. Ya dan tengah kita maju dan sih. Coba kamu maju, nggak usah cantik doang tapi harus pintar juga. Tapi saya juga udah ini udah belajar juga udah ngerti gitu. Tapi masih aja gitu. Oh, jadi Nilam kurang dalam menjelaskan ketika maju di depan. Lalu Iza? Oke, jadi dari semua masalah yang ada tadi, kebanyakan susah dalam public speaking. Jadi gimana kalau kita mengambil cari solusi tentang public speaking? Nah, apa sih yang membuat kalian itu susah dalam public speaking ketika di depan? Apakah takut atau apa? Kurang percaya diri terus malu gitu kan. Malu. Orang nggak pede. Malunya itu ketika di khalayak rame atau ketika berdua itu juga malu? Khalayak kami di umum ya. Oke. Sebelumnya kalian pernah nggak mencoba bagaimana ketika maju itu buat ngurangin rasa kalian nervous itu gimana caranya? Lebih ke kan mata saya ragu nih, jadi lebih ke lepas aja kacamatanya biar gak ngeliat orang. Jadi dengan cara ngalihin pandangannya, Iya. dengan nggak lihat orang yang ada di depan kita ya. Ya bagus. Lalu ada lagi nggak? Ngatur nafas yang harus tenang sih. harus tenang dulu. Kalau nggak tenang pasti kayak mana ya, tambah kayak grogi gitu. Tapi kalau tenang kan dia kayak
santai. Jadi lebih ini ya, jangan pernah yang lihat itu jangan ada yang bicara atau gimana gitu. Sebelumnya kalian udah pernah belum ketika maju itu sebelum maju udah dipersiapin belum apa materi yang belum yang mau kalian sampaikan? Udah. Terus apa yang buat kalian kok bisa salah gitu waktu maju? Blank, karena jadi kita bisa orang public speaking itu yang maju itu sebenarnya bukan orang yang hebat, tapi mereka coba karena mereka ingin mereka itu bisa. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan bisa. Nah, sekarang kan kalian masih semester 4, masih banyak presentasi lain kan. Nah, kalian gunain presentasi itu untuk jadi moderator, melatih kalian bicara. Nah, kalau bukan kita yang bicara, kalau kita nggak mengupgrade diri kita nggak akan tahu kemampuan kita. Ya walaupun kita salah, ya nggak apa-apa, coba terus gimana solusinya, gimana biar kita tetap bagus untuk public speaking. Coba terus dan terus. Terus ada lagi nggak? Mungkin yang kalian itu bisa public speaking, cuma kalian itu takut kan ke depan. Kalian coba aja maju, kalian latih terus bicara kalian, nanti ketika kita maju itu kita udah terbiasa, jadi kita bisa ngomong di depan umum. Kita coba dengan maju, mungkin dengan penampilan menarik, kita rapi gitu, enak. Kita siapin dulu materinya itu gimana. Nah, lalu kalau bukan kita yang mengubah diri kita, ya siapa lagi? Nggak ada yang bisa mengubah diri kita selain diri kita. Jadi ada lagi nggak? Menurut aku sih kalau public speaking itu karena kebiasaan kita yang nggak mau bicara, nggak mau mencoba. Nah kalau misalkan pengen berubah biar kita ada public speaking, ya kita harus memberanikan diri untuk berbicara. Ya benar. Kalau kita gym aja, kita nggak bakal bisa public speaking sampai kapanpun, karena public speaking itu dilatih dari kemauan kita sendiri. Ketika kita mau public speaking kita bagus, kita harus mencoba terus dan terus. Lalu ada lagi nggak? Gimana perasaannya sebelumnya? Main dapet ilmu nih. Kok lega karena udah diungkapin. Oke, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih. Kalau ada masalah lain bisa diatur sesi konseling selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.